Seorang bocah laki-laki yang menderita kejang-kejang terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat dilarikan ke rumah sakit. Panik, sang ibu keluar dari mobil meminta dua petugas PJR membelah kemacetan dan membawa korban ke rumah sakit. Selamat pagi, melaporkan jam 9.03 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh dua petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gara-gara kurang konsentrasi saat mengemudi dalam kondisi hujan deras, sebuah minibus berisi 11 orang terjun ke sungai di Bekasi, Jawa Barat. Kondisi sungai yang banjir membuat mobil terbawa arus hingga tersangkut di jembatan. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke aliran kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Debit air tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga setempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat minibus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat saat kondisi hujan deras. Kondisi kaca depan mobil yang berembun membuat sopir hilang kendali hingga terjun ke sungai. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 lainnya dewasa yang balik berwisata dari Pakis Karawang ini selamat. Proses evakuasi minibus menunggu alat berat dan air surut. Kasusnya kini dalam penanganan kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral ratusan warga berebut pakaian bekas seharga 10 ribuan di Cilegon, Banten. Promo baju harga ceban diunggah di media sosial. Warga mengantri tak hanya dari Cilegon tapi juga dari luar Pulau Jawa. Warga menyerbu dan saling berebut untuk mendapatkan barang seperti topi, celana, kaos, hingga kemeja sesukanya di Cilegon, Banten hingga viral. Mereka berebut untuk mendapatkan barang pilihannya seharga Rp10.000 per satuannya. Sebelumnya pemilik toko sudah mengumumkan melalui media sosial sebagai promosi. Tak diduga, informasi ini tersebar hingga warga antri di depan toko sebelum dibuka. Warga mengaku sengaja datang ke toko untuk mendapatkan pakaian bekas berkualitas. Warga juga rela berdesak-desakan untuk memperoleh baju bekas pilihannya. Pemilik toko mengaku sengaja memanfaatkan media sosial dalam penjualan barang impor miliknya. Bahkan banyak warga dari luar Pulau Jawa yang sengaja datang untuk membeli baju bekas. Sementara itu, penjualan baju bekas hingga kini masih ramai dibahas berkaitan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Para penggemar thrifting pro kontra dengan langkah pemerintah melarang impor baju bekas yang bisa berdampak dengan kebiasaan mereka membeli baju bekas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbekal borgol dan mengaku polisi, 3 warga diringkus tim kriminal Polres Batu, Jawa Timur. Ketiga pelaku ditangkap saat pesta miras di sebuah warung remang-remang. Tiga orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap di salah satu warung remang-remang di Kota Batu. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saifur Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar Rp25 juta agar kasusnya tidak dilanjutkan.
Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Saat ini ketiga pelaku beserta sejumlah barang bukti alat kejahatan sudah diamankan di Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya, sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Hukumnya adalah haram. Ada atau tidak? Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Fatwa ini diputuskan melalui forum Bahtul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk, MUI Jawa Timur mendukung fatwa dan menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, berjanji memberikan solusi terkait fenomena sound horeg, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Api melalap ruko lantai 3 yang merupakan gudang suku cadang kendaraan dan oli di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Ruko 3 lantai yang menjadi gudang suku cadang, kendaraan dan oli ini hangus dilalap api di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. 1 unit kendaraan Skylift dikerahkan untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2, sekaligus melokalisir api. Menurut warga, awalnya api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Banyaknya material mudah terbakar serta oli membuat api cepat membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena ruko dalam kondisi kosong. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sementara itu, 13 unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.